Saudara Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelum dinyatakan positif, Menteri Agama Fahrul Razi sempat mengikuti rapat kerja di Komisi 8 DPR dan terakhir mengikuti kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar itu disampaikan pihak Kementerian Agama sesuai hasil tes swab 17 September lalu. Menurut juru bicara Kementerian Agama Oman Fatur Rahman, kondisi Menak Fahrul Razi saat ini stabil dan menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Memang pada tanggal 17 September kemarin Bapak Menteri Agama Pak Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Ini memang sesuatu yang bisa menimpa siapa saja ya. Jadi kami mohon doa bahwa alhamdulillah pada saat ini kondisi Bapak Menteri baik. Jadi mohon doa agar mungkin nanti ketika periksa swab lagi yang berikutnya sudah bisa negatif. 18 September lalu, Menak Fahrul Razi sempat berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada 14 September lalu, ia menghadiri rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Senayan, Jakarta. Jajaran menteri terpapar COVID-19 diawali Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 14 Maret 2020. Pada 8 September lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Berikutnya Menteri Agama Fahrul Razi yang terkonfirmasi positif corona setelah menjalani tes swab 17 September lalu. Tugas dan tanggung jawab Menak Fahrul Razi kini didelegasikan pada Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid. Gedung kantor Kementerian Agama sendiri tidak ditutup total. Pengetatan protokol sudah diterapkan sebulan terakhir, termasuk pembatasan jadwal bekerja para pegawai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana kondisi terakhir Menteri Agama Fahrul Razi? Kita bahas bersama Kevin Haikal, staf khusus Menteri Agama. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Kevin. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Aiman. Iya, terima kasih. Mungkin lebih jelas, tapi Anda sendiri tentu di sana, jadi aman untuk tetap tidak menggunakan masker, meskipun nanti ketika Anda keluar Anda menggunakan masker kembali. Bung Kevin, saya menanyakan terkait dengan kondisi terakhir Pak Menteri Agama Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Baik, Bung Aiman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kawan-kawan yang telah mendoakan atas kesembuhan beliau. Update saya terakhir dari para dokter yang terus mengawasi perkembangannya, beliau masih dalam kondisi yang baik. Seperti yang sudah saya utarakan bahwa tidak ada gejala-gejala yang begitu mengkhawatirkan. Hanya 2 hari lalu sempat demam dengan suhu tubuh 38 derajat. Namun berapa lama itu demamnya? Demamnya kurang lebih hanya beberapa jam saja, setelah dimonitor ulang suhunya turun. Beberapa jam saja, artinya tidak mungkin tidak lebih dari 6 jam ya? Iya, mungkin tidak lebih dari 6 jam. Oke, luar biasa. Dan sempat kehilangan indera penciuman? Nah, itu tadi yang sempat saya bahas, bahwasanya itu nggak ada juga. Beliau bahkan sempat berkelakar ya, ketika dibawakan sup oleh istrinya, lalu dikasihkan oleh tenaga kesehatan, beliau bilang, tolong sampaikan ke istri saya kenapa supnya tidak seenak biasanya, ini kurang garam dan kurang lada. Artinya itu masih fine aja. Artinya memang ada gejala indera penciuman hilang dan kemudian demam 38 derajat walaupun hanya beberapa jam. Positif diketahui tanggal 17, itu gejala itu muncul kapan itu, Mas Kevin? Karena ini penting juga kemudian untuk pelajaran. Karena setiap kali yang kemudian saya wawancara, orang dikatakan tanpa gejala, sebenarnya ada gejala, tapi kemudian hanya beberapa jam saja. Ya, ralat. Untuk yang demamnya terjadi ketika tanggal 17 dan tanggal 17. Ketika pertama kali kita mengetahui itu, malam harinya beliau ada demam. Tapi tidak ada kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Semuanya baik-baik saja. Tadi ketika makan sop tadi? Ya, makan sop itu bahkan beliau masih bisa ngerasakan kalau ini kurang garam dan kurang lada. Dan setelah dicek, pembantunya nambahin air ke kuahnya. Oke, jadi kurang garam itu bukan karena indera penciuman yang turun, tapi karena memang betul-betul kurang garam pada waktu itu? Iya, betul. Oke. Itu juga tanggal 17? Ya, itu kejadiannya, kalau untuk yang masalah garam itu kejadiannya baru saja kemarin. Artinya dari tanggal 17 sampai kemarin beliau masih fine-fine saja dalam prosesnya.
Oke, baik. Jadi hanya satu gejalanya, yakni demam, bukan demam lah, karena 38 derajat kan tidak sampai menggigil betul, yaitu kalau Betul. sering kita dengar mungkin istilahnya suam-suam kuku atau sumang begitu ya. Ya, ya, ya. Iya, itu kemudian 38 derajat beberapa jam, hanya itu, tidak ada keluhan yang lain. Ya, sampai hari ini saya pastikan tidak ada keluhan yang lain. Bahkan terakhir, beberapa jam terakhir ini, 2 jam yang lalu, saya coba memastikan kepada tenaga kesehatan yang memonitor keadaan beliau. Beliau masih bagus, masih aktif, dan nggak ada masalah. Semuanya sehat, aman-aman saja. Saya mendengar di rumah sakit sekarang dirawat Pak Menteri Agama? Ya, betul. Saya ingin mengkoreksi juga pernyataan yang tadi dibacakan bahwa beliau menjalani isolasi mandiri. Beliau itu menjalani isolasi di rumah sakit, namun saya mohon pengertian semua kawan-kawan. Kami memilih untuk tidak mempublikasikan nama rumah sakitnya, Oke. agar beliau bisa istirahat dengan tenang lah paling tidak. Oke, oke. Baik. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait, dan mungkin ada pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Menak terkait dengan hasil positif COVID ini? Ya, betul. Jadi begini Pak Bung Aiman, beliau itu sudah menerapkan protokol COVID yang cukup ketat. Aha. Bahkan ketika perjalanan dinas keluar kota, beliau selalu memakai maskernya itu, dan ketika dibuka, beliau hanya membuka itu sebentar saja. Dan Oke. itu beliau nahan napas ketika melakukan pembukaan itu. Itu pembuka pada saat apa, Bung Kevin, misalnya? Beliau umpamanya mau foto bersama, oke kita hitung, 1, 2, 3, semuanya stop. Tahan nafas, setelah difoto, oke 1, 2, 3 pakai lagi semuanya. Seperti itu proses yang berjalan. Oh, jadi tidak pernah membuka masker kecuali pada saat foto bersama? Iya, hanya itu saja. Dan itu pun menahan nafas. Tapi foto bersama mungkin sering? Foto bersama hanya dilakukan kepada bagian-bagian yang pentingnya, umpamanya di tengah di hadapan panggung bersama dengan gubernur, bersama dengan Kak Kanwil dan lain sebagainya. Hanya itu saja sih. Oke, oke. Sementara untuk protokol yang lain selalu ketat dilaksanakan oleh Pak Menteri? Betul, betul. Jadi ini tanda tanya juga nih, dari mana kemudian bisa tertular COVID? Kami masih melakukan tracing lebih lanjut dan tracking tentunya. Tim kesehatan dari Kementerian Agama masih menelusuri lebih lanjut dari mana ini asal-muasalnya. Nanti ketika sudah ditemukan, kami justru akan bikin press release resmi Oke. agar publik juga bisa mengerti bersama, Pak. Ini pelajaran yang luar biasa. Tapi saya melihat juga ketika misalnya menyampaikan sesuatu lewat mikrofon gitu, itu dilepas ya? Ya. Jadi begini, ketika menyampaikan melalui mikrofon, itu pertama mikrofonnya kita ganti dulu spons luarnya dan kita sudah semprotkan desinfektan. Oke, Beliau juga luar jaga biasa. jarak. Diganti mikrofon sendiri gitu maksudnya? Diganti spons luarnya, Pak. Oh, diganti Yang spons untuk luarnya, menjaga lalu mikrofon sebelumnya itu. mikrofonnya juga disemprot desinfektan. Iya, betul. Artinya betul-betul ketat sekali, tight sekali, rigid sekali, tapi kemudian masih tertular COVID-19 ini tentu nanti kita akan menunggu hasil tracingnya, hasil pelacakannya. Terkait juga dengan hasil pelacakan, lalu bagaimana Bung Kevin? Ini kan tanggal 17 nyatakan positif, 18 kalau tidak salah sempat berkunjung ke Lombok. Artinya kan ada di Lombok, kemudian juga mungkin di pesawat dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian bisa Anda sampaikan terkait ini? Ya, jadi pertama ingin saya konfirmasi ulang bahwa tanggal 17 itu adalah sekembalinya kita dari Lombok. Oke, Setelah baik. kita kembali dari Lombok, maka semuanya kita melakukan swab dan hasil swabnya positif. Lalu beliau sempat swab 2 kali. Di tanggal 18-nya beliau swab ulang dan tetap positif, sehingga memutuskan untuk kemudian melakukan isolasi di rumah sakit. Baik, dan setelah itu tidak ada kontak dan kegiatan lain, betul ya? Iya, betul. Meskipun sebelum tanggal 17 itu juga mungkin harus dilacak. Apa yang kemudian bisa disampaikan di sini terkait dengan pelacakan di tanggal mungkin 15, 16, 17, 3 hari ke belakang setidaknya? Ya, teman-teman di tim kesehatan Kementerian Agama telah menghubungi orang-orang yang kira-kira berkontak dengan Pak Menteri Agama dalam kurun waktu terakhir dan meminta semuanya untuk swab. Tadi saya coba berkomunikasi dengan Gubernur NTB, dengan Tuan Guru Bagu Turmuzi contohnya yang sempat ditemui Pak Menteri ketika di NTB. Dan alhamdulillah saya dapat report bahwa semuanya hasilnya negatif. Oke, alhamdulillah. Iya. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan, Mas Aiman, pesan Silakan, dari Bung Pak Kevin. Menteri, bahwa semuanya itu dapat terpapar COVID-19 tanpa terkecuali. Betul. Dan saya rasa mengapa beliau memilih untuk mengumumkan ini ke publik, karena beliau punya persepsi bahwa COVID ini bukan aib. Kedepannya kita jangan malu jika kita terkena COVID, jangan malu untuk mengungkapkan ke publik karena ini bukan aib. Agar kita mempermudah pemerintah dalam melakukan tracking
ke belakang dan mempermudah kita memetakan. Betul. Saya ingin bertanya juga soal operasional Kementerian Agama. Tentu ada Wakil Menteri Agama, saat ini Pak Zainud Tauhid ya. Betul. Lalu kemudian selain Wakil Menteri Agama, ada operasional yang lain yang mungkin terbatas, misalnya gedung Kementerian Agama untuk sementara ditutup. Betul demikian? Gedung Kementerian Agama sampai hari ini belum ada keputusan untuk ditutup. Kami tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku dengan memberlakukan sistem kepegawaian yang masuk hanya 25%. Untuk kemudian kami juga tetap memperlakukan PSBB yang berlaku. Selain itu, setiap tamu yang ingin masuk ke Kementerian Agama tentunya harus membawa hasil rapid test sebagai upaya kita untuk melakukan pencegahan penyebaran. Namun kami rasa tidak bisa juga menutup Kementerian Agama 100% sampai ada instruksi lebih lanjut dari Pak Wamen sebagai orang yang diminta Pak Menteri untuk sementara waktu menanggung jawabkan apa yang terjadi di Kementerian Agama ini. Ya, meskipun hasil dari Pergub di Jakarta untuk menutup gedung yang kemudian ada positif COVID di sana, tapi ini kemudian sudah dikomunikasikan? Ya, saya ingin ralat dulu bahwa dari awal itu Pak Menteri belum sempat masuk kantor setelah positif COVID. Oke. Sehingga bukan Pak Menteri sudah masuk lalu ada COVID di sana sehingga harus di lockdown. Sebelumnya ada kasus positif COVID di Kementerian Agama dan kami mematuhi itu, kami melakukan proses dekontaminasi dan mengosongkan 3 hari Kementerian Agama. Namun karena ini kejadiannya bukan Pak Menteri positif lalu masuk ke dalam kementerian, kami sedang melakukan tracing, dari hasil tracing dan tracking ini nanti kemudian ada keputusan lebih lanjut. Baik, jadi ini konfirmasi penting bahwa Pak Menteri tidak sempat kemudian untuk berkantor di gedung selama beberapa hari sebelum COVID itu. Dan ini dicurigai terkena di luar gedung, begitu ya? Betul. Baik, meskipun lagi dilakukan pelacakan terhadapnya. Terakhir, apa yang kemudian bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat, Bung Kevin, terkait dengan kasus Pak Menteri ini? Karena kita tahu bahwa Pak Menteri ini sangat ketat menjaga protokol kesehatan, bahkan tidak pernah lepas masker, hanya pada saat foto, ya mungkin itu ada potensi juga walaupun kecil, tapi tidak mengambil nafas, kata yang tadi disebutkan seperti itu. Ya. Meskipun demikian juga ini menjadi perhatian. Apa yang kemudian Pak Menteri sampaikan ke depan? Ya, Pak Menteri berharap kepada kami yang ada di Kementerian Agama agar proses pelayanan tetap berjalan dan jangan terhambat karena positifnya beliau mengidap COVID-19 ini. Lalu kepada masyarakat, beliau berharap agar kita tetap bersinergi melawan COVID-19 hingga ada obat yang ditemukan untuk mengatasi ini. Yang ketiga, tentu untuk menghormati dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan kalimat yang tadi sempat saya sampaikan. COVID-19 ini bisa, siapapun bisa terkena COVID-19 tanpa terkecuali. Dari mulai masyarakat biasa hingga ke pejabat negara. Nah, konteks ini, Pak Menteri berharap ke depan kita semua lebih berhati-hati dan lebih memilih masker yang tepat, menjalankan protokolnya secara baik dan benar. Baik. Sekali lagi turut prihatin atas apa yang terjadi di keluarga besar Kementerian Agama karena Pak Menteri COVID-19 positif, tapi bersyukur bahwa sampai saat ini sehat, tidak ada gejala apapun meskipun awalnya sempat 38 derajat demam, tapi hanya beberapa jam. Terus sehat dan sampaikan salam kami keluarga besar di Kompas TV kepada Pak Menteri Agama. Terima kasih Bung Kevin. Terima kasih Mas Aiman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.